Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Yaqulu Allah Ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbika walil mu'minina wal mu'minat. Wa yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdhalul a'mal imanun billahi wa rasulih. Rawahul Bukhari. فهذه الآية الكريمة وهذا الحديث الشريف يدلان على أن أفضل الأعمال على الإطلاق الإيمان بالله ورسوله، وأن أفضل العلوم هو علم التوحيد لأنه يتعلق بأشرف المعلومات التي هي معرفة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أبو الحسن الأشعري إمام أهل السنة والجماعة رضي الله عنه: أول ما يجب على العبد العلم بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم ودينه. Dan itu yang insya Allah akan kita kaji pada kesempatan yang mulia ini. Yang pertama, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, di sini nanti kita akan bahas kenapa kita mengutamakan ilmu akidah terlebih dahulu. Insya Allah akan kita bahas. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbika walil mu'minina wal mu'minat. Nah, dalam bahasa Arab, fa'lam annahu la ilaha illallah. Kalau kita secara zahirnya, secara terjemahnya itu apa? Ketahuilah bahwasanya tidak ada yang berhak disembah melainkan Allah Ta'ala. Secara zahirnya kan seperti itu. Nah, fa'lam, nah, dalam bahasa Arab ini ada namanya mukhatab. Tahu nih ibu-ibu? Masih bahasa Jawanya ikutin. Ibu-ibu, bapak-bapak tahu yang namanya mukhatab? Boten. Nah, yang dimaksud dengan mukhatab itu apa? Yang diperintah dalam ayat ini. Ya, yang diperintah dalam ayat ini. Ini seperti itu. Apa ini ibu, bapak-bapak sekalian? Yang diperintah dalam ayat ini. Nah, yang diperintah dalam ayat ini siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ya, ini surah Muhammad ayat 19. Nah, yang diperintah ya dalam ayat ini adalah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pertanyaannya, jika kita katakan tadi, ketahuilah wahai Nabi Muhammad bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah Ta'ala. Nah, bukankah kita tahu sebelum turun ayat ini Nabi Muhammad sudah mengenal Allah kan? Sudah mengenal Allah Ta'ala. An-Nabiyyu qabla nuzuli hadhil ayah kana 'aliman billah wa annahu la ilaha illallah. Jadi sebelum turun ayat ini Nabi Muhammad sudah tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah mengetahui bahwasanya yang berhak disembah hanyalah Allah Ta'ala. Nah, kan seperti itu. Terus maknanya apa? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Yang dimaksud dalam ayat ini adalah fasbut ya Muhammad. Apa? Usbut ya Muhammad, tetaplah. Nah, tetaplah wahai Muhammad dalam keyakinan dan pengetahuan bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan siapa? Melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat seperti ini biasanya emang sering digunakan oleh orang-orang Arab. Misalkan nih, kita bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah sekalian di sini sedang duduk. Kemudian orang Arab biasa mengatakan apa? Ijlis. Padahal sudah dalam keadaan apa? Duduk. Dalam keadaan duduk disuruh duduk. Maksudnya gimana? Nah, kata orang Arab maksudnya apa? Dum ma'anta alaihim al-julus. Apa maksudnya? Ya udah, tetap dalam kondisi duduk.
Maksudnya seperti itu. Paham ibu-ibu? Misalkan nih, ibu-ibu kan sudah duduk nih, bapak-bapak dalam keadaan duduk, saya ngomong duduk ya ibu-ibu, padahal sudah dalam keadaan. Maksudnya apa? Untuk tetap dalam kondisi duduk. Paham ibu-ibu? Jadi pahami ya. Nah, itu dalam ayat ini itu seperti itu. Fa'lam annahu la ilaha illallah, ay wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetaplah dalam keyakinan dan pengetahuan bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu seperti itu. Yang dimaksud dalam di sini apa berarti? Al-ilmu wal i'tiqad bi annahu la ilaha illallah. Tetaplah dalam pengetahuan dan keyakinan bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian ulama mengatakan apa? Izdad sabatan. Tambahkanlah ketetapan dalam pengetahuan dan keyakinan bahwasanya tidak ada yang berhak disembah melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu saya tanya sekali lagi. Kalau dalam sholat biasanya baca apa? Bapak-bapak sekalian. Termasuk dari rukun sholat apa sih? Baca Al-Fatihah. Ya kan? Membaca surah Al-Fatihah. Ya. Kita semuanya baca Al-Fatihah kan? Di dalam sholat. Di situ disebutkan ihdinas siratal mustaqim. Ya. Kalau sebagian orang mengatakan terjemahnya, ya Allah, berilah kami hidayah ke jalan yang lurus, ke jalan yang benar, katanya seperti itu. Nah, kita semuanya sudah dalam keadaan muslim, ya kan? Ya kan, ibu-ibu sholat, kita semua sholat dalam keadaan Islam, iman kan? Alhamdulillah. Terus makna ayat ini apa? Ihdinas siratal mustaqim. Maknanya apa? Yang dimaksud dengan as-sirat al-mustaqim di sini adalah ad-din al-haq, agama yang benar, yaitu agama Islam. Maksudnya apa? Sabitna 'alal Islam. Tetapkanlah kami dalam agama Islam. Bukan maksudnya kita tersesat kemudian meminta diberikan jalan yang sebenarnya, enggak. Kita semua dalam keadaan apa? Muslim. Nah, jadi yang dimaksud dengan ayat ini apa? Sabitna 'alal Islam. Tetapkanlah kami dalam apa? Dalam agama Islam. Nah, itu seperti itu. Nah, terus ada orang tanya, kenapa jika yang dimaksud dengan fa'lam di situ adalah apa? Ketahuian dengan makna usbud, tetaplah. Kenapa yang dipakai adalah kalimat fa'lam? Nah, ini kan inisialnya dari al-ilm kan? Al-ilm. Karena apa? Liyadulla ala ahamiyatil ilmi. Menunjukkan apa pentingnya ilmu. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, saya tanya, ilmu itu sangat banyak kan? Banyak. Para ulama mengatakan apa? Kal-bahri, kayak apa? Lautan yang tidak ada tepinya. Nah, pernah lihat lautan kan, ibu-ibu sekalian? Lautan yang tidak ada tepinya itu ilmu sangat banyak. Terus apa di antara ilmu yang banyak itu apa yang seharusnya kita dahulukan? Nah, itu yang insya Allah kita akan bahas pada kesempatan yang mulia ini insya Allah. Nah, kemudian dalam ayat ini disebutkan fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Ini supaya kita dapat pahala lillahi ta'ala, dapat pahala 100 rakaat sholat sunnah. Berapa ibu-ibu? Sholat sunnah 100 rakaat sholat. Apabila kita ngaji satu berapa? Satu ayat. Jangan sampai lupa bu ya. Biasanya kita banyak lupa, apalagi pekerjaannya banyak. Gak cuma ngaji kan kita kegiatannya. Ini satu ayat lebih utama daripada sholat sunnah 100 rakaat. Fokus terlebih dahulu. Nah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah." Nah, ayat ini apa?
isyarah kepada ilmu tauhid. Karena apa? Ilmu yang membahas tentang la ilaha illallah itu ilmu apa? Ilmu tauhid, ilmu akidah. Yang membahas tentang pengetahuan la ilaha illallah adalah ilmu tauhid, ilmu akidah. Nah, ini isyarah akan ilmu tauhid. Ini ayat yang penggalan yang pertama. Kemudian selanjutnya apa? Wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Ayat yang kedua apa? Ini isyaratun ila ilmil furu'. Istighfar adalah pasti perbuatan kita kan? Amal kita banyak dosa ya Allah. Astagfirullah. Orang yang melanggengkan istighfar itu apa dijadikan oleh Allah Ta'ala mendapatkan apa? Rizki yang tidak dia sangka-sangka. Satu di antaranya juga apa? Ketika dalam keadaan sempit dibukakan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau ada waktu nganggur daripada ngelamun kan, baca zikir, baca ya tahlil la ilaha illallah. Udah selesai misalkan sholawat, kalau udah selesai lagi baca istighfar. Kan bisa sekarang kalau nggak punya tasbih kan bisa dengan apa? Sekarang handphone udah canggih ibu-ibu, bisa download di Play Store itu tasbih digital. Ya, digunakan untuk jangan nonton YouTube terus. Digunakan untuk tasbih. Ya, untuk kita dari sambil berkendara. Sallallahu ala Muhammad astagfirullah. Ya, digunakan seperti itu. Ini kan yang namanya istighfar adalah amal kan? Ya, furu', ya. Ya, ilmu yang membahas tentang amal dimaksud dengan ilmu furu'. Nah, pertama fa'lam annahu la ilaha illallah, membahas tentang apa? Isyaratun ila ilmi tauhid. Yang pertama nih. Yang kedua apa? Wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Ini apa? Isyarat untuk ilmu furu'. Nah, seperti itu. Pertama apa? Mendahulukan ilmu tauhid, baru itu apa? Ilmu furu'. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang disebutkan terlebih dahulu di sini apa? Ilmu tauhid terlebih dahulu.